ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وأورد أيضا حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث والحديث الذي قبله كلاهما شاهد لهذه الترجمة، من حيث أن الحكم إنما يكون على الظاهر، فتقبل الأعمال الظاهرة، والحكم في هذه الحياة الدنيا إنما يكون عليها، وتوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. توكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث الأول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه كلها أعمال ظاهرة. كذلك الحديث الذي بعده مثله: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فهذه كلها تتعلق بالظاهر، وأن الحكم إنما يكون عليه، أما بواطن الناس فتوكل إلى الله عز وجل. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu atau hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka menegakkan salat dan bayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan terjaga darah mereka dan harta mereka, kecuali karena ada hak Islam. Adapun wahisabuhum 'ala Allah taala, adapun hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abi Abdullah Tariq bin Ushayb radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia kufur terhadap sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah taala, maka haramlah hartanya dan darahnya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini merupakan penguat terhadap judul bab yang kita sebutkan, bahwasanya hukum di dunia ini dibangun di atas hal-hal yang zahir. Maka amalan-amalan zahir diterima, ya. Karena hukum di dunia ini tidaklah dibangun kecuali di atas perkara-perkara yang zahir. Adapun perkara-perkara yang batin, yang rahasia, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini zahir, ucapan la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai mereka menegakkan salat, membayar zakat. Ini semua perkara-perkara yang zahir. Kalau mereka telah lakukan, maka mereka terjaga harta dan darah mereka. Demikian juga hadis yang kedua, ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap yang disembah selain Allah. Ini juga merupakan perkara yang zahir, yang dibangun di atas perkara yang zahir tersebut. Hukum di atas dunia, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian salat, bayar zakat, maka mereka terjaga harta dan darahnya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menyembelih sembelihan kami kemudian bersolat ke arah kiblat kami, maka dia seorang muslim. Dia seorang muslim, bagi dia apa yang bagi kami dan atas dia apa yang atas kami. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ya, ini menunjukkan juga
Rasulullah SAW memberi hukum sesuai dengan hukum yang zahir. Seorang yang sholat menghadap kiblatnya kaum muslimin, kemudian menyembelih dengan cara 9 kaum muslimin, ya, maka dia adalah seorang muslim dan hukum di dunia dibangun di atas perkara yang zahir.